Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun, ternyata panjenengan semua sehat banget ya. Alhamdulillah. Mohon maaf, izin Pak Haji agak sedikit terlambat, biasa di jalan. Baik, mohon maaf pagi hari ini panjenengan semua ketemu dengan saya. Saya kebetulan mendapat tugas untuk sangu panjenengan ya. Mau tindak, kalau tidak ada sangu sehat nggak bisa jalan. Jadi tolong panjenengan jangan ngantuk nggih. Tadi berangkatnya lebih pagi dari saya, jadinya masih ngantuk. Nah ini nanti panjenengan perhatikan baik-baik. Ini sangu yang penting banget buat panjenengan ya, supaya bisa lancar perjalanan mulai dari Solo ke Makkah laksanakan ibadah haji sampai kembali lagi di rumah dalam keadaan sehat. Aduh, mohon maaf saya buka aja sedikit. Rasanya susah mau bicara. Dengar nggak yang di belakang? Dengar J? Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Manasik kesehatan ya. Wah, ini dia artisnya. Ibu kenal enggak? Bapak kenal enggak sama itu artis di depan ini? Itu berapa tahun yang lalu ya, Bapak? 2 tahun 3 tahun yang lalu nih. Berubah-ubah sebetulnya Bapak Nji. Tapi ya kelihatannya cantik banget, tapi ini aslinya seperti ini ya Bapak ya. Ibu-ibu maaf, ini kita sedikit saya ini supaya panjenengan tidak ngantuk Nji. Baik. Lanjut. Ya, kita mulai Bapak Ibu Nji. Pada waktu bulan April sampai Oktober itu musim panas nih Bapak Ibu yang perlu diketahui. November sampai Maret itu musim dingin. Desember dan Januari itu adalah puncak dari musim dingin. Suhu bisa mencapai 2 derajat Celcius. Di Madinah dan Mekah itu sering berhembus angin kencang, sehingga Madinah lebih dingin dari Mekah dan Mekah lebih dingin dari Jeddah. Ini yang perlu diketahui lebih awal. Jadi situasinya besok itu situasi kayak apa sih? Nah itu panjenengan harus tahu gitu. Lanjut. Apa sih tujuannya? Biar tahu ya Nje, agar calon jamaah haji mampu menjaga kesehatannya secara mandiri dan berkesinambungan. Tidak hanya mau berangkat haji aja, tapi sampai seterusnya. Jadi paham akan apa itu tuh sehat itu bagaimana Nje. Lanjut Bapak. Nah ini nanti panjenengan yang punya beberapa penyakit itu harus konsultasi dengan dokter jantung atau dokter penyakit dalam tentang aktivitas dan makanan yang sebaiknya dihindari apa, konsultasi dokter keluarga, membawa obat-obat yang diperlukan untuk apa saja selama ibadah haji, kemudian makan makanan yang tidak asin, mengurangi minyak, santan, perbanyak sayur dan buah, olahraga jalan kaki minimal 30 menit sehari atau 3 kali sampai 4 kali dalam 1 minggu secara teratur. Itu selama persiapan di Indonesia. Nah, persiapan di dalam perjalanan itu tidak perlu tidak perlu merungsung. Jadi selama perjalanan bersikap tenang, tidak tergesa-gesa, tidak berdesakan, siapkan obat secukupnya di dalam tas paspor yang nanti akan dibagi pada waktu mau berangkat, sehingga mudah saat mengambil dan makan minum secukupnya. Nah ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, ada beberapa penyakit yang akan terjadi di sana, yang sering terjadi, yang perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu nomor 1 adalah sengatan dingin. Adalah suatu keadaan di mana tubuh terpapar kena dengan cuaca dingin dan mengakibatkan beberapa gangguan pada tubuh.
mulai dari yang ringan sampai yang berat. Terjadi apabila jamaah tidak menjaga diri dari pengaruh sengatan dingin. Nah, ini bagaimana, Cak? Gejalanya? Gejalanya adalah kalau kulit menjadi gatal, nanti begitu langsung turun dari pesawat masuk ke pertama kali mau berangkat ke Madinah itu cuaca dingin sudah menyambut. Nah, itu nanti rasanya kayak gatal-gatal, kemudian mati rasa kaku atau beku, terutama daerah yang terkena langsung, kulit menjadi pucat, dingin, kemudian seperti terbakar, selanjutnya akan mengelupas, melepuh, lanjut. Nah, ini nanti ini lanjutannya ya, kulitnya akan menjadi beku, pembuluh darah kulit tersumbat bekuan darah dan jaringan sekitarnya mati. Akan terjadi kram. Kalau dingin itu akan terjadi kram. Kram itu bahasa Jawanya apa ya? Gringgingan, ya. Kaku otot, bengkak, nyeri hebat. Kerusakan kulit akan lebih serius bila menjadi gangren atau gangren itu luka-luka yang lama sekali. Kemudian itu harus perlu diamputasi. Ini kaitannya dengan penyakit nanti yang akan kita bahas bersama. Susah bernapas atau akan terjadi koma, entak-entakannya ya. Ya, akhir-akhirnya kalau kena sengatan dingin tidak terantisipasi, dia akan terjadi sesuatu yang merepotkan panjenengan semua. Kalau itu terjadi, jangan sampai. Naudzubillah. Monggo. Nah, ini cara mengatasinya apabila terjadi badan kedinginan ya. Bila perlu pakai penghangat, jadi pakai baju yang jaket. Lepas baju yang basah karena keringat, kemudian diganti yang kering. Makan dan minum yang dengan air hangat. Analgetik itu analgesik, obat untuk mengurangi rasa nyeri berupa tablet atau krim. Hentikan minum kopi atau merokok, alkohol yang dapat memperberat. Ini nanti kalau sudah sampai terjadi fatal, dia akan harus dirujuk. Rujuknya itu rumah sakitnya itu agak sedikit jauh loh Bapak Ibu dari maktab. Maka kita harus betul-betul perhatian. Tidak usah mulai dari sekarang, mulai dari kemarin-kemarin saya sudah sering menyampaikan bahwasanya cobalah kalau punya dokter sendiri, dari mulai sebelum berangkat haji, rajin kontrol ke dokter, sampaikan apa yang dirasakan, yang jangan sampai nanti kalau mau berangkat haji malah bikin menghambat perjalanan mau tindak. Baik. Nah, yang kedua adalah batuk pilek. Ini batuk pilek yang tidak bisa dihindari. Baik itu dari mulai Indonesia sampai di sana, sampai pulang kembali, yang namanya batuk pilek ini nggak bisa dihindari. Tapi itu bisa kita atasi dengan satu syarat. Panjenengan semua, monggo, mari kita baca bersama, kita perhatikan bersama-sama. Apa sih batuk pilek itu? Adalah suatu penyakit infeksi saluran nafas atas disebabkan oleh virus flu ya, dari berbagai jenis. Ditularkan secara langsung saat bercakap-cakap atau pada waktu batuk, bersin. Nah, ini mohon maaf apa jeneng itu? Nyip keluar ya, sampai keluar itu berarti kalau kita berhadap-hadapan, bahasa Jawanya katanya lo ya, nyiprat begitu loh. Jadi keluar. Jadi itulah penyebab hubungan secara langsung keluarnya dahak yang tanpa disadari. Gejalanya yaitu batuk, bersin, hidung berair, tersumbat, mata berair, kadang-kadang disertai dengan demam ringan. Kalau ada gejala seperti ini, segera saja ke dokter, diperiksain, ditanyain harus bagaimana. Tidak harus minum obat sebetulnya. Sebetulnya tidak harus minum obat. Sebetulnya kalau mau kena batuk pilek itu mudah. Satu, minum air hangat. Minum air hangat yang banyak, air putih maksudnya ya, air putih. Setiap bangun pagi sama mau tidur malam. Itu mencegah awal mula. Kemudian minum air putih hangat, kemudian banyak makan buah, makan yang tidak boleh terlambat. Itu sudah membuat stamina kita
bisa bertahan tetap kuat. Tapi kalau sudah minumnya aja sudah kadang-kadang mau minum kadang enggak, padahal tubuh ini memerlukan air yang sangat banyak. Ya minimal 1 hari itu 2 liter. 2 liter 8 liter, maaf. Nah itu harus diisi karena kalau sampai tubuh itu kekurangan cairan, badan akan merasa lemas. Lemas tidak bisa akan bergerak-gerak, tidak bisa melaksanakan kegiatan. Baik. Nah, makan bergizi baik dan cukup. Makan sayur dan buah. Perbanyak cairan, minum air hangat, susu, air zam-zam yang tidak dingin. Di sana ada 2 macam air zam-zam. Ada dingin, ada yang normal. Maksudnya tidak dicampur air zam-zam itu kan ada 2 macam. Ada yang dingin, ada yang sudah dicampur es gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan, tapi nanti ada tulisannya kok. Jadi ada tulisannya di galon-galonnya itu, atau di pinggir itu dia nanti dipasangnya di pinggir tembok-tembok itu pakai itu pipa-pipa itu. Nanti di sana tinggal milih mau pakai minum air jam-jam yang mana gitu deh. Nah itu ada 2 macam, tapi tolong berusaha cari yang tidak dingin, yang normal saja. Kalau sudah kecentok dingin, di sini sudah kena luka, itu nanti lama sembuhnya. Jadi betul-betul nomor 1 harus diperhatikan adalah air jam-jam. Tidak semua air jam-jam itu dia tawar, tapi ada yang tercampur dengan es. Nah sebetulnya kalau waktu saya berangkat itu saya lihat dengan mata kepala sendiri, galon itu diisi es batu. Tapi yang sekarang saya nggak tahu karena katanya ada aliran khusus yang membuat itu seperti kayak kulkas. Jadi airnya itu rasanya dingin sekali begitu, seger. Kalau habis tawaf tuh capek banget ya, mumpeng gitu tuh. Nah itu haus. Disediakan galonnya untuk air minum ya, di tiap-tiap tempat itu ada air minumnya, sehingga jangan khawatir tidak akan kekurangan minum dan tidak akan kekurangan makan, buah terutama. Nah itu harus diperhatikan karena kalau kita berangkat haji di sana itu berlimpah-limpah, segala-gala itu berlimpah-limpah. Jadi jangan sampai terlewatkan kesempatan baik untuk menjaga kesehatan dengan kita ngelewatin aja air jam-jam. Minum air jam-jam kalau kita rasa haus, itu obat. Air jam-jam itu obat sebetulnya. Dan jangan lupa selalu pakai masker pelindung yang menutup lubang hidung dan mulut. Nah ini yang ketiga adalah penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung adalah orang yang menderita kelainan jantung atau penyakit jantung koroner, penyakit jantung hipertensif, kelainan katup, kelainan irama, bawaan sebab yang lain. Penyakit darah tinggi bila tensi lebih dari 140 atau 90 bisa meningkat dalam keadaan kesal, marah, tergesa-gesa, dan makanan terlalu asin. Nyuwun sewu, saya percaya bahwa panjenengan semua mungkin ada yang punya keluhan hipertensi atau DM. DM itu kencing manis. Jadi panjenengan betul-betul harus perhatian khusus nggih. Hipertensi itu bahasa Jawanya darah tinggi ya. Darah tinggi nek wong Jawa ngomong apa? Bludrek. Nah, paham nggih Bapak Ibu nggih? Jadi sama kayak kita puasa. Kalau puasa ada makanan, puasa kok. Jangan disenggol tuh makanan. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau marah, saya enggak boleh marah. Nanti kalau marah tensi saya tinggi ya. Jadi ngatur-ngatur sendiri. Jadi dokter sendiri buat dirinya sendiri. Itu nggih Bapak Ibu, paham nggih? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan kemudian belum. Gejalanya tadi cepat capek, mudah nafas, mudah sesak nafas, berjalan jauh, mendaki, bekerja berat, itu akan timbul nafas rasa sesak di dada gini. Apabila tidur tanpa bantal, bangun tengah malam tiba-tiba karena sesak nafas, perut buncit, kaki bengkak. Ya,
Ya maaf Bapak Ibu ya, inilah tanda-tandanya kalau punya penyakit jantung ya. Ternyata begitu toh. Iya. Jadi kalau malam itu rodok dikurang-kurangi daharnya. Jadi perutnya tidak kebesaran. Sebab kalau malam mau tidur, memperbanyak makan malam, mudah membuat perut jadi buncit. Nah, terus nanti kalau sudah gitu keberatan mau jalan, kakinya jadi bengkak. Lanjut. Asma. Ini adalah gangguan saluran nafas karena terjadi penyempitan saluran nafas yang disebabkan reaksi rangsangan yang bersifat alergi. Jadi kalau ada gejala punya sifat alergi yaitu pada batuk, sesak yang disertai dengan mengi. Tahu Bapak Ibu apa tuh mengi? Mengi itu suara napas kalau malam kayak sepur. Ngik, ngik, ngik begitu katanya ya. Ya Bapak Ibu ya. Saya kalau mendengarkan suara pasien yang punya sakit asma itu jadi geli-geli sendiri, mau ketawa-ketawa sendiri, tapi mau gimana? Nah, bagaimana caranya kalau dia lagi kayak seperti itu? Karena terjadinya mesti tengah malam menjelang subuh sampai nggak bisa tidur. Kenapa itu? Jadi di sini tuh rasanya apa? Terkadang pasien tidak menyadari. Nah, ini yang membuat kita harus menjadi dokter sendiri. Tadi saya bilang harus memahami saya itu punya sakit apa toh gitu. Saya itu punya sakit apa? Kalau saya memang punya suatu penyakit, saya harus tahu penyebabnya apa dan saya harus bagaimana. Jadi tidak apa-apa sedikit-sedikit lari ke dokter, padahal rumahnya jauh. Nah itu kan repot. Tapi kalau dari awal kita sudah tahu, bagaimana caranya tahu? Ya waktu sakit tanya sama dokter. Kalau kebetulan dokternya mau, ini mohon maaf, tidak semua dokter mau nerang-nerangkan ya, sakitnya ini penyebabnya ini siji-siji kayak gitu. Pasiennya yang antri kabur gitu ya. Nah ini harus dimaklumi sendiri. Maka ini coba tolong diperhatikan gejalanya apa toh, bagaimana toh, saya harus bagaimana, ini panjenengan perhatiin. Baca sekilas saja atau dengarkan saya ngomong. Maaf. Ini saya nyampaikan supaya panjenengan tahu gitu loh. Monggo lanjut. Nah ini bagaimana kita menghindari faktor pencetusnya. Nomor satu adalah makan ikan laut, coklat, kacang, telur, kemudian minuman dingin, udara dingin, debu rumah, ya, stres. Stres ini yang repot menerangkan. Karena hampir semua orang tidak peduli siapapun, dia pasti akan mengalami stres. Kenapa? Lah ada perkara sidik aja dipikir itu sudah namanya stres. Nah itu yang tidak boleh terjadi. Terkadang memang tidak bisa kita mau munafik ya, tidak memikirkan sesuatu apa yang kita hadapi, tidak bisa. Pasti perkara sedikit aja akan jadi pikiran. Nah ini yang akan menambah beban suatu penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kalau sampai kita punya suatu penyakit, jangan dipikirin banget-banget. Loss. Ada Allah. Ada Allah. Jadi kita jangan lupa nomor satu minta maaf sama Allah. Istighfar. Istighfar itu nomor satu, itu obat yang paling baik, paling mujarab. Nah, yang kedua, kita banyak-banyak sholawat Nabi. Nah, yang terakhir, alhamdulillah, puji syukur sama Allah. Nah ini obat yang paling penting buat kita kalau kita lagi nggak enak badan. Jadi nanti panjenengan kalau dalam perjalanan jangan lupa 3 besar tadi yang saya sampaikan. Ini hanya untuk apa namanya ya, antisipasi tubuh supaya penyakit yang ada dalam tubuh ini yang kita tidak tahu hilang sama sekali. Insya Allah nanti pada saat ibadah semua penyakit tidak ada di dalam tubuh. Ya, insya Allah, amin. Nah, karena apa? Karena kita fokus tujuan kita tuh apa sih? Ibadah. Kalau tujuan kita ibadah ya kita fokus dengan ibadah. Orang saya mikir, aku loro iki oke, aku nek arep iki ndak boleh. Ini ndak boleh, ini ndak boleh. Siapa bilang tidak boleh? Semua tuh boleh. Hanya saja ada dosisnya. Nah, kalau sudah tahu begitu, ya jangan diterjang seperti ini tadi. Ada faktor pencetus alergi, yaitu makanan. Nah, itu disebutkan penyebab pencetusnya itu adalah makan ikan laut. Nah, kalau saya makan ikan laut, padahal nanti pasti akan ada makanan, entah itu ikan laut,
entah itu daging onta ya toh, entah itu daging ayam ya toh, itu nanti pasti ada makanan itu. Nah sudah seperti itu ya, aku tak makan ini aja lah yang ada ini. Makanan Indonesia itu di sana ada, jangan khawatir. Jadi insya Allah penjelasan semua bisa dahar. Jangan sampai bilang tidak bisa makan. Saya tidak mau ini, tidak mau itu. Jangan sekali-kali keluar kalimat seperti itu. Insya Allah Allah itu memberikan rezeki buat kita. Makan itu rezeki. Jadi kalau pengen sehat, apa yang sudah disajikan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sekali-kali ngeluarkan kalimat aku enggak doyan tenan enggak jadi makan. Badannya akhirnya drop. Ini hanya saran ya. Jadi panjenengan harus perhatikan. Kenapa toh saya sakit? Sakitnya sebetulnya bukan dari mana-mana. Awake dhewe sing marai bikin sakit. Oh, sudah jelas ada makanan enak-enak dari Allah. Ya, dari Allah kita pergi ke rumah Allah. Nah itu udah disuguhin gitu ya alhamdulillah. Sing iki wae saya tak pilih ki wae alhamdulillah. Begitu ini tadi maksudnya ya ini tadi. Jadi jangan sampai timbul suatu penyakit yang ada di sana. Ya, timbul karena apa? Karena keteledoran kita sendiri. Nah, kita tidak memperhatikan. Nah ini monggo, mari kita sama-sama memperhatikan. Ini sudah yang kelima ya, penyakit pneumonia. Apa sih pneumonia itu? Peradangan jaringan paru, di mana yang disebabkan oleh kuman, bakteri, virus atau jamur. Ditularkan secara langsung melalui kandungan kuman saat batuk, saat bicara dan bersin. Kalau ada orang batuk, kalau ngomong jangan dekat-dekat ya. Ini dipakai. Ini karena saya ngomong jadi saya buka dulu. Tapi kalau lagi ngomong-ngomong, kebetulan dia lagi batuk, cepat ditutup. Jangan sampai ini nanti dia loncat-loncat itu virusnya. Musim dingin itu lebih sering terjadi karena lendir di hidung dan tenggorokan mudah kering sehingga kuman lebih mudah masuk, terjadi infeksi dan jadilah saluran nafas menjadi sesak. Lanjut Bapak. Nah, bagaimana kita mencegah? Kita harus banyak makan minum yang bergizi. Hindari minuman yang dingin-dingin. Di sana nanti banyak loh. Itu sepanjang jalan toko itu ada minuman dingin. Perhatikan ya Bapak sama Ibu, jangan asal-asal aja, aduh minuman dingin enak, lalu dibeli, jangan. Tahan dikit saya bilang tahan dikit. Karena ada minuman yang di dalam kaleng-kaleng itu, dalam botol itu banyak masalahnya gitu aja. Jangan minum itu, mendingan minum air zam-zam. Ya, jadi hindari makanan minum dingin. Kemudian selalu gunakan masker, banyak makan sayur dan buah, dan perbanyak juga minum hangat karena di sana nanti pasti ada minuman hangat. Teh itu ada Pak. Jangan manis ya. Minumnya yang tawar-tawar saja. Dan minumnya yang hangat, air putihnya di sana itu juga ada dari maktab. Terus kemudian yang paling enak itu kalau habis tawaf, habis jalan ibadah sholat itu minum air jam-jam yang tidak campur air dingin. Yang enak itu sebetulnya yang keluar dari ini, yang di tembok itu. Jadi pakai pipa itu dia, di tembok-tembok itu ada dipasang, atau yang di galon-galon yang sudah disiapkan di dalam masjid, masjid yang di Ka'bah itu, dekat Ka'bah. Mau menjelang ke Ka'bah itu di masjidnya itu sepanjang altarnya depannya Ka'bah itu ada galon-galon di untuk pembatas itu ada air minumnya. Khusus itu air jam-jam. Nah yang keenam, ini banyak loh Bapak, ada 10 loh penyakit yang harus diperhatikan. Pembesaran kelenjar prostat. Ini sering terjadi biasanya pada laki-laki di atas 50 tahun. Maaf nih Bapak, maaf Ibu. Ini ilmiah, jadi betul-betul ini sering terjadi pada laki-laki di atas usia 50 tahun. Pada tahun 2003 dilaporkan kasus tersebut meningkat pada saat ibadah haji. Banyak sekali yang mengalami, bapak-bapak itu yang mengalami prostatnya membesar. Gejalanya kencing tidak puas,
Infeksi saluran kencing berulang, sering kencing dan rasa ingin kencing terus. Jangan menahan buang air kecil. Jadi kalau kebelet pipis, ndang-ndang wae. Ya cepet-cepet aja segera pergi ke toilet, minta diantar kalau lagi sholat. Kalau enggak ya di kamar mandi, di kamar, cepet ke kamar mandi. Jangan sekali-sekali menahan kencing. Sebab kalau nanti sudah tertahan akan terjadi terutama bapak-bapak yang usia 50 ke atas. Seperti yang sudah. Nah, yang ketujuh adalah penyakit mah. Nah, ini enggak asing ya Bapak Ibu Ibu-ibu enggak asing ya penyakit mah ya apa toh? Gitu. Adalah gangguan yang berlebihan di asam lambung. Penyebabnya adalah karena makan makanan yang pedas, asam ya. Misalnya merica, jahe, minum kopi, merokok, teh terlalu kental, perut terlalu lama kosong. Gejalanya adalah mual, perut terasa penuh, perut kembung, dan perih di ulu hati kiri atas. Jadi Bapak Ibu nyuwun sewu ini mohon diperhatikan. Tidak dahar pedas, tidak dahar asam, yang asam-asam gitu ya. Kemudian mericanya yang terlalu banyak, itu biasanya kalau buat mie itu banyak mericanya. Kemudian jahe boleh minum jahe itu anget-anget malah sebetulnya bagus, hanya tidak terlalu banyak. Terkadang banyak yang sangat suka sekali dengan minum air jahe anget. Jahenya banyak sekali, nah itu jangan, sedikit saja air jahe itu jahenya itu sedikit asal dia terasa anget gitu aja. Kemudian kopi, Bapak Ibu sudah usia sebegini-gini nih stop minum kopi, nggak usah minum kopi supaya pencernaannya tidak terganggu. Kemudian teh terlalu kental, tapi kota Solo ini terkenal banget dengan apa namanya Jinastel ya toh. Nah itu Solo itu terkenal banget kalau minum teh, waduh tehnya warnanya hitam kayak kopi itu, lagian manis banget. Wah ini yang perlu di stop, bikinlah teh yang mondo-mondo aja, yang tidak terlalu manis, yang pokoknya ada rasa teh gitu. Kalau sudah terlalu minded, terlalu adiksi, terlalu bahasa Jawanya gimana? Pokoknya dia terlalu ketagihan terus dengan minum teh, itu sebaiknya betul-betul tidak menggunakan gula, tidak kasih gula. Kalau kepingin manis pakai madu aja, madu 1 sendok kecil. Nanti di Mekah sana teh itu semua dibuatnya dicampur madu. Jadi kalau dikasih madu itu agak sedikit terhindar dari kadar gula darah itu meningkat. Nah ini yang betul-betul harus diperhatikan. Baik. Ya, itu tadi ya Bapak, ini hindari makanan yang merangsang yaitu merica, jahe, asam, pedas. Hindari minuman yang merangsang, soda, kopi, teh kental. Kemudian hindari buah-buah yang rasanya asam. Jangan terlambat makan. Bila terjadi makananlah makanan yang lunak dan porsi kecil tapi sering. Ada keluhan, monggo silakan hubungi dokter yang terdekat. Monggo. TBC. Tidak menutup kemungkinan ada loh yang punya keluhan TBC tanpa disadari. Tapi insya Allah bisa berangkat haji dengan satu syarat, betul-betul dia bisa mengurangi dia punya volume dia batuk itu dengan obat yang sudah diberikan oleh dokter. Ini seberapa lama minum obat ini, seberapa banyak minum obat ini, dosisnya bagaimana, harus diperhatikan. Ini penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium TBC yang paling sering menyerang paru. Karena musim dingin, nomor 1 yang paling cepat kena itu adalah paru-parunya. Dan juga dapat menyerang organ lain, misalnya tulang, limfe, hati, ginjal, perut.
Dan penularannya pun dengan batuk, bersin, dan bercakap. Maka mengapa kok sering mengalami rasanya, kok perut saya rasanya nggak enak ya, ginjal saya nggak enak. Ini bisa jadi juga dampak dari TBC bisa. Tapi ini memerlukan pemeriksaan yang agak lama, itu dengan di USG, dengan diperiksa lab begitu. Jadi tidak asal-asal aja. Cuman sebelah kanan aja sakit sekali nih Bu Dokter, diperiksain. Udah diperiksa, waduh ini saya jangan-jangan punya usus buntu. Yang bilang usus buntu bagaimana itu kok bisa tahu? Nah, ini harus pemeriksaan khusus. Jadi dengan lab, dengan makanya kalau punya sakit emah, sudah timbul sakit emah, itu betul-betul harus diperhatikan, menghindari satu, tidak boleh terlambat makan, tadi sudah disebutkan ya. Dan kemudian yang makan yang pedes-pedes. Satu lagi es. Tidak boleh. Nah ini yang akan menyebabkan timbulnya rasa nyeri di lambung. Emah itu lambung ya, pencernaan. Jangan sampai itu nanti bisa luka. Dampak dari makanan-makanan yang sebetulnya tidak boleh ini, jangan diterjang. Sebetulnya bukan tidak boleh, sekali lagi, bukan tidak boleh, tapi dikurangi. Yang bisa ngatur panjenengan, karena yang hardar panjenengan kan bukan orang lain, ya toh, bener nggak Bu? Nah, karena yang dahar panjenengan ya yang ngatur panjenengan, maka panjenengan harus betul-betul memperhatikan. Saya ini kan mau ibadah, saya akan melaksanakan ibadah. Ibadah haji adalah ibadah fisik. Kalau saya sakit, fisik saya sakit, bagaimana saya mau bisa melaksanakan ibadah? Apakah saya harus merepotkan tetangga? Ini juga mau berangkat haji, ini juga mau berangkat haji. Nah kalau saya sakit masa mau merepotin yang lainnya? Kan tidak demikian. Nah marilah monggo bersama-sama betul-betul menjaga fisiknya supaya tidak terjadi sesuatu yang menyebabkan panjenengan jadi terlambat harus melaksanakan ibadah. Tidak harus ngubung-ngubung, tapi sholat 5 waktu itu yang nomor 1. Kalau ya sakit, sholat 5 waktu nggak akan bisa dikerjain. Bangun aja sudah wegah, ya toh. Apalagi turun ke belakang mau wudu, dingin-dingin. Nah, kapan mau rampungnya? Nah, kan gitu, J. Nah, itu perlu perhatian. Apabila ada batuk, bisa kering atau berdahak atau tidak, demam ringan, sesak nafas, nyeri dada, tidak nafsu makan, berat badan turun, meriang, nyeri otot, keringat malam menjadi keluar keringat dingin. Itu gejala. Ya. Kemudian bagaimana mencegahnya? Yaitu kondisi tubuh tetap harus dijaga dengan makan minum yang bergizi, perbanyak minum susu, kemudian ventilasi udara yang baik. Tentunya nanti akan mendapat kamar yang dibagi berapa orang dalam satu kamar, yang akan mendapatkan ventilasi yang cukup dari udara dari ruangan yang tidak membuat jadi susah bernafas. Nah ini yang ke-9, penyakit kencing manis atau yang terkenal dengan istilah dokternya adalah DM, ya, diabetes mellitus. Ya. Nah, bagaimana bisa tahu kalau kadar gula darah dalam itu meningkat? Gejalanya ini diperhatikan Bapak Ibu, karena saya yakin ada beberapa yang di sini yang punya gejala kencing manis. Ya, ini penyakit yang sudah tidak asing lagi dan sering kita alamin. Yang pertama adalah sering haus, minum banyak, itu tanda-tanda kalau punya sakit gula ya. Sering lapar, maunya makan aja. Sering buang air kecil, berat badan menurun, meskipun makan banyak, tapi berat badannya nurun. Nah ini, udah gemuk-gemuk tapi kok badannya tetap kurus aja, ini berarti ada masalah. Kemudian lemah, lesu, letih, luka yang sulit sembuh, gatal-gatal pada kemaluan. Nah kalau Bapak Ibu nyuruh saya gatal-gatal mungkin Pak Bisi digigit semut kali atau digigit nyamuk, digaruk-garuk, kok nggak sembuh-sembuh padahal cuma digigit nyamuk aja. Ini kenapa ini? Nah, cek ke dokter, perlukah saya cek gula darah? Nah kalau sampai rutinitasnya cek gula darahnya itu rajin ya, bisa stabil,
itu tidak akan tinggi gula darahnya. Tapi kalau dia sampai berlebihan, nah berarti ini sudah. Kenapa gatal-gatal ini tidak sembuh-sembuh? Itu nanti lama dia akan apa bahasa Jawanya itu kalau ngambrak-ngambrak. Jadi lari kemana-mana. Akhirnya bisa terjadi luka. Nah luka yang besar inilah yang menjadi masalah. Kasihan nanti kalau panjenengan mau ibadah kok harus kena gula, harus diamputasi. Mohon maaf, saya sedikit cerita. Tahun 2001 pada waktu saya berangkat haji, ya, saya mendampingi pasien yang gimana beliaunya punya sakit gula sudah dari Solo dan punya luka di kaki. Saya bilang, rajin enggak ini pergi ke dokter kontrol? Kok sampai begini lukanya gitu. Dia bilang, sudah Bu Dokter, saya sudah dapat izin dari dokternya untuk bisa berangkat haji dengan ini. Obatnya mana? Nih, kasih tunjuk semua. Oke, ingat ya Bu, harus diminum sesuai dengan jadwalnya. Jangan sampai telat dan Ibu harus kurangi manis. Jangan sekali-kali minum teh manis. Siap Bu Dokter, iya. Tapi apa Ibu Bapak Nji? Alhamdulillah sudah selesai itu ibadah haji. Saat mau pulang, waktu itu pulangnya kan dari Mekah, berangkatnya Madinah dulu baru Mekah. Nah waktu mau pulang tiba-tiba kakinya bengkak. Terus saya dipanggil, saya lihat, tuh lah kok jadi bengkak kakinya? Lah kan kemarin jalan Bu Dokter tawaf akhir pamit. Ya terus, nah itu tiba-tiba gatal tuh saya ukur-ukur, nah kon langsung bawa ke rumah sakit besar. Sampai rumah sakit besar, apa kata dokternya sana? Yang pakai bahasa Arab yang saya tidak mudeng. Untungnya aja yang punya asisten yang bisa cara Arab. Ya toh, bilang itu luka, jadi dia sudah naik sampai atas. Jadi luka itu sudah naik sampai atas. Apa kata dokter? Tidak bisa pulang, tidak boleh pulang. Tidak bisa, saya bilang gitu. Harus pulang, ini rombongannya nanti kalau pulangnya sendirian gimana caranya? Bilang sama pembimbing, ya, ketua kloter. Lah macam lapor sama pusat. Udah, saya betul tidak boleh pulang. Apa kata dokter? Potong. Nah, amputasi. Wah, nangis. Saya bilang, Ibu bagaimana? Kemarin kok sampai seperti ini? Ibu sudah, ya saya sudah mana dokter, saya sudah minum obat. Kemarin gatal tak ukur terus ya. Wes. Nah, setelah dipotong kakinya, dia tetap nekat minta pulang. Oleh atas izin dokter yang dari Arab tuh. Ya sudah, saya kan ribut sama dokter Arabnya. Bagaimana ini? Saya tidak mau ada pasien saya sama saya sampai tertinggal. Hanya amputasi. Kalau amputasi aja kenapa tidak bisa di Indonesia? Di Indonesia bisa kok orang gitu. Ngeyel. Nah, terus tidak bisa. Tetap dari sini nanti kalau tetap berangkat tanpa diamputasi akan terjadi sesuatu di pesawat. Oke, aku bilang potonglah. Sudah saya bilang, Bu, terimalah saya bilang. Rezeki ini dari Allah. Sudah tidak usah disesalin. Karena semua sudah terjadi. Terus dia manut-manut. Akhirnya padahal umurnya berapa? 55. Lalu setelah itu potongnya akhirnya potong separuh. Mulai dari lutut ke bawah. Tenang ya Bu, saya bilang. Saya dampingi terus. Selalu saya dampingi terus. Jadi duduk sama saya terus selama di bus, di pesawat, sampai di rumah, panggil ambulan, jemput saya lalu bilang sama keluarganya. Apapun yang terjadi kita tidak bisa menolak apa yang sudah digariskan sama Allah. Sebetulnya kalau sudah ini penyebabnya, ini pencegahannya. Kalau kita betul-betul memperhatikan, insya Allah Allah akan bisa jalan. Tapi kalau kita teledor, kita Allah rapopo itu biasa. Biasa itu normal, sedikit-sedikit Allah nggak apa-apa. Nah ini yang menyebabkan terjadinya hal-hal di luar dugaan kita. Jangan sampai itu terjadi. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu, DM gula itu sedih banget kalau sampai dia amputasi. Biarpun sekecil apa, misalnya ada yang cuma dipotong sininya, ya toh, di kaki jempolnya aja yang dipotong itu juga ada. Nah ini yang bikin payah. Jadi sedihnya enggak bisa nyerita indah. Benar-benar harus diperhatikan apa penyebabnya, bagaimana pencegahannya, yang ngatur dirinya sendiri. Ngatain ya Bapak Ibu, itu yang gula. Sekarang penyakit sendi.
Nah, penyakit sendi ini adalah penyakit yang sering terjadi pada kita semua, tidak peduli. Bukan hanya pada peserta jamaah yang mau berangkat, tapi siapa saja yang tidak berangkat haji pun juga akan mengalami namanya penyakit sendi. Gangguan sendi, jaringan sekitar nyeri, kaku dan bengkak. Terutama musim dingin dia akan muncul. Keluhannya bertambah. Nah, ini apabila suka minum yang beralkohol, minum bir atau makan tape. Hindari makanan yang paling enak itu. Cumi-cumi itu enak banget itu. Kerang, jeroan, teri. Hindari durian. Wow, lagi musim durian ini ya. Saya kepingin sampai sekarang belum lakon-lakon, tidak boleh. Gitu. Apukat, air kelapa, jengkol, petai, melinjo. Luar biasa makanan yang enak-enak. Tidak boleh semuanya. Nah, hindari makanan yang diawetkan. Misalnya kornet atau sarden. Yang mana tuh penyakit sendi? Lanjut. Nah, ini dia penyakit sendi. Jadi semua bisa ngalamin ini. Nggak usah pergi ke Mekah. Di sini pun kalau lagi musim dingin pasti banyak yang kena seperti ini. Bingung tau mau sholat, lututnya kiri kanan rasanya ada nyeri banget gitu. Nanti bilangnya ini Bu Dokter nih karena minyaknya saya habis. Minyak apa itu yang habis gitu. Ya toh gampangannya itu kan minyaknya habis katanya. Sebenarnya bukan karena minyaknya habis. Tapi ya beginilah supaya jelas ya. Nah, kalau sudah punya penyakit seperti begini, kita bagaimana mau bisa ibadah? Yang padahal ibadah haji itu adalah ibadah fisik, jadi fisiknya itu gerak semua, ya toh? Jalan, sana. Kalau kayak begitu, bisakah? Nah, ini yang perlu perhatian. Maka kalau ada rasa-rasa gak enak, langsung cepat ke dokter. Sampaikan, ada saya keluhan ini dok, dan saya mau berangkat haji. Antisipasinya bagaimana dok? Nah, saya mohon petunjuk supaya saya besok berangkat haji itu bisa lancar saya melaksanakan ibadah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke? Lanjut. Nah, itu kan sudah disebutkan. Yang tadi. Nah, enggak yang tadi tuh. Balikin dulu yang tadi. Nah, ini. Ya. Setelah ini lanjut. Nah, jadi Bapak perhatiin ya, Bapak Ibu, penyebabnya udara dingin, kelelahan fisik, ya toh. Misalnya ada mimisen, doh. Saya ganti THT. Loncat-loncat back. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu? Sekarang ganti penyakit yang lain. Lanjutnya adalah THT tadi tuh. Oke, Bapak. Judul atasnya nggak ada. Nah, itu loh. Nah, jadi yang ke-11 itu ternyata lebih dari 10 Bapak ya. Yang perlu perhatian adalah penyakit THT. Ini sering terjadi pada peserta jamaah ibadah haji. Itu akan terjadi faktor kelelahan, itu akan timbul gangguan misalnya mimisan. Ada yang baru aja turun dari pesawat itu hidungnya keluar darah sedikit, itu namanya mimisan ya bahasa Jawanya ya. Nah itu karena udara yang sangat dingin mudah sekali akan keluar darah dari hidung. Nah ini harus pakai masker yang kuat dan minum vitamin sebelum berangkat. Intinya tetap harus menjaga kondisi fisik. Lanjut. Selain penyakit besar tadi yang sering terjadi dan itu mudah sekali menular adalah penyakit influenza, diare, meningitis pneumococcus, dan penyakit saluran pernafasan akut berat, ISPA. Nah ini sering sekali terjadi pada jamaah. Influenza itu ya flu ya Bapak J. Makanya kalau mau berangkat kan pasti akan disarankan untuk suntik influenza.
Kemudian diare. Kenapa bisa diare? Nah, makanan yang penyebabnya. Ya. Makanya yang pergantian cuaca, pergantian suasana dari Solo pergi ke sana, makanannya yang aneh-aneh, yang tidak pernah dimakan, perutnya nggak mau terima, terjadilah diare. Nah, meningitis meningokokus itu adalah untuk ini satu-satu nanti akan diulas. Monggo, lanjut. Nah, itu influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penularannya hampir semua rata-rata penyakit itu dari batuk, bersin, dan bercakap-cakap. Bercakap-cakap itu tetap harus jaga jarak. Badannya panas, sakit kepala, batuk pilek, nyeri otot, sakit tenggorokan. Lanjut. Makan minum bergizi baik. Hindari minuman yang dingin. Hindari kegiatan fisik yang berlebihan yang tidak bermanfaat. Lindungi terhadap sengatan dingin. Makan sayur dan buah. Perbanyak minum air hangat. Nah, kan dianjurkan untuk vaksinasi influenza terutama yang lansia, mempunyai penyakit hipertensi, asma, penyakit jantung, DM dan ginjal. Ini kalau berangkat disarankan untuk, tidak harus ya, disarankan untuk vaksin influenza. Pasti nanti akan ada pengumuman mau vaksin apa enggak. Jamaah semua akan disarankan. Nah, yang kedua adalah diare, di mana buang air besar tuh encer lebih dari 3 kali. Kalau Bapak Ibu mengalami perutnya nggak enak, kemudian bolak-balik ke kamar mandi, BAB ya, sampai lebih dari 3 kali itu sudah dianggap diare, ya toh? Apalagi dia berbentuk cairan. Nah, ini biasanya karena makanan minuman yang tercemar kuman penyebab. Ya karena kita kan dari sini ke sana makanannya beda-beda. Itu tercemar sama kuman kita nggak tahu. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya diare. Hindari makanan yang tercemar. Kita nggak tahu mau tercemar apa tidak. Tahu-tahu disuguhin makan, tapi sedikit saja, hanya sekedar untuk ngisi perut supaya tidak terlalu kosong. Beli makanan minuman yang terjaga kebersihannya. Tutup selalu makanan. Hindari makanan yang basi. Nanti di sana makanan tuh berlimpah. Pulang dari sholat dibagiin makan. Balik sholat lagi dibagiin makan. Nah, kalau sudah dibagiin makan pagi, ini enggak usah dimakan. Yang dibagiin yang baru itu aja yang dimakan. Saya matur, di sana tuh makanan berlimpah. Pulang sholat dibagi makanan. Jadi makanan jangan ditumpuk-tumpuk. Udah yang tadi sudah dibagi enggak usah dimakan. Ini makan yang baru aja gitu. Nathan J. Nah, ini yang meningitis meningokokus ini adalah radang otaknya, salah. Penyakit radang otak atau susum tulang belakang yang terjadi secara akut mendadak dan menular dengan gejala panasnya tinggi. Kalau sudah ada rasa panasnya tinggi atau nyeri kepala, kaku kuduk, jadi sini kaku kuduk sakit sininya, timbul bercak merah di kulit, itu disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitis. Nah, ini biasanya karena kepanasan, ya toh. Monggo Bapak, dilanjut. Bahayanya adalah cepat menular, menimbulkan kematian. Bisa sembuh, dapat meninggalkan kecacatan akibat kerusakan jaringan otak. Lanjut Bapak. Nah, tanda-tandanya apabila terjadi panas badan yang mendadak menjadi tinggi, nyeri kepala yang disertai dengan kaku kuduk, ada mual, ada muntah, kejang, kemerahan di kulit, kesadaran menurun sampai tidak sadar. Ini sebagai teman yang ada di samping atau ketua regu atau ketua kelompok atau pimpinannya langsung harus lapor sama dokter kloter. Nah, ini nanti harus segera ke rumah sakit. Hal yang seperti ini sangat bahaya sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Ini bisa jadi karena ditularkan melalui kontak langsung, melalui percikan
hidung, kalau batuk dari penderita. Jadi tanpa disadari ketularannya begitu. Pencegahannya adalah harus imunisasi, dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan pada waktu mau berangkat. Hindari keramaian, selalu memakai masker, istirahat cukup, makan dan minuman yang bergizi. Satu saran saya, jangan sekali-sekali Bapak lepas tutup kepala. Panjenengan yang bapak-bapak harus pakai kopiah, pokoknya tutup kepala. Ibu-ibu jangan sekali-sekali pakai jilbab yang tipis, pakailah yang agak tebal. Karena kalau kena sinar matahari langsung ini kepala, di sana kan panas, ya toh? Di sana panas sekali. Nah, panas itu tidak akan kita rasakan apabila kita bisa menjaga. Satu syaratnya supaya tidak kena meningitis ini agak tebal sedikit. Atau yang bisa jalan dengan bawa payung, pakai payung boleh. Nah, bapak-bapak tolong jangan sampai ini enggak pakai kopiah. Pakailah topi haji itu yang sudah memang ada ya. Pakai. Yang penting ini tidak boleh kosong. Jangan sekali-sekali sampai kena sinar matahari untuk menghindari terjadinya meningitis. Meningitis itu tiba-tiba badannya panas sekali, panas, tinggi banget. Nah, ini jangan sampai terjadi. Bismillah. Yang terakhir ini adalah penyakit saluran pernafasan akut yang berat. Adalah itu kembali lagi jaringan paru yang kena ya, disebabkan oleh virus corona. Penyakit yang kemarin itu ya. Penyakit ini sangat menular dan dapat menimbulkan kematian akibat dari percikan batu atau bersin. Ya itu gejalanya adalah panas tinggi, batuk, nafas pendek, kesulitan nafas, sakit kepala, kaku otot, lemah, tidak sadar, nafsu makan hilang, dan kulit ada bercak-bercak merah gitu. Dan ini kita harus selalu memakai masker, selalu pakai masker. Jadi supaya tidak mudah terkontaminasi dengan orang yang punya sakit batuk. Kemudian istirahat cukup. Udah Pak. Oh yang head stroke belum. Head stroke-nya aja. Nggak usah diperpanjang ya, soalnya hampir sama itu. Corona itu koncone batuk pilek, memang semua dari paru. Insya Allah tidak ada penyakit itu lagi. Bisa berangkat haji, melaksanakan ibadah dengan lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini sekarang satu lagi penyakit yang sangat ditakuti sebelum ada corona itu adalah tadi meningitis, yang kedua adalah head stroke. Head stroke adalah gejalanya itu nyeri kepala, ya, pusing, kemudian ada penumpukan panas yang berlebihan di dalam badan akibat sengatan panas. Maka tadi saya sudah matur, tidak hanya meningitis tapi juga ada satu lagi namanya head stroke karena kena sengatan panas dari sinar matahari. Dalam musim haji, head stroke itu terjadi karena jemaah terlalu lelah kena sinar matahari secara langsung. Nah ini yang perlu diperhatikan ya bapak-bapak anje, jangan sampai lepas itu. Ini jangan sampai kosong kepala gitu. Mau dia tuh sore, apalagi siang, pagi, siang, sore, malam. Baru boleh kalau memang kepingin enggak betah pakai, kan mau tidur. Malam sudah malam kan misalnya keluar mau cari minum apa-apa gitu, tapi boleh enggak pakai. Tapi kalau namanya siang mulai dari selesai sholat subuh, ini jangan sampai lepas. Harus selalu pakai itu, apa namanya, kopiahnya. Nah ini kalau dia ada gejala seperti ini, nyeri kepala, pusing, bingung, ngomongnya sudah enggak karuan-karuan, ya toh, langkahnya udah goyang, yang dibicarakan ngalor ngidul. Nah ini tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Ini yang perlu perhatian khusus. Lanjut. Nah ini ya Bapak Ibu, tidak berada di bawah terik matahari secara langsung. Yang secara langsung antara pukul 10 sampai pukul 16 sampai jam 4 sore. Ya. Memakai payung atau sorban atau tutup kepala yang bagus.
yang tidak ikhram. Dan minum yang penting, minumnya ini jangan sampai kurang. Itu disebutkan 1 hari 2 liter atau 8 gelas air putih. Gunakanlah pakaian yang longgar. Memang di sana memang diharapkan selalu memakai baju putih. Kalau baju putih itu kan bersih, tidak ada masalah, dalam arti kata pandangan tuh jadi bersih. Tapi kalau sudah pakai yang berwarna-warna, wah tuh rame jadinya. Nah itu nanti gampang sekali menyebabkan badan kita jadi rasa gerah ya, sumpek sumuk gitu. Makan buah-buah segar dan istirahat yang cukup. Nah ini yang perhatian ya Bapak Ibu, sudah selesai semua penyakit tadi. Penyakit yang sering terjadi dan penyakit yang harus dijaga sendiri. Nah itu semua sudah saya sampaikan. Dan ini untuk jamaah calon haji yang punya risiko tinggi. Risiko tinggi itu yang bagaimana toh? 1, mempunyai penyakit neuropsikiatri, yaitu ada pasca stroke atau dia lumpuh, gitu, atau epilepsi atau psikosis. Dan yang kedua adalah penyakit jantung, kardiovaskuler, hipertensi, jantung koroner, jantung bawaan, jantung katup. Nah ini ya, ini namanya penyakit resiko tinggi yang harus diperhatikan oleh jamaah, bahwa kalau sudah punya seperti ini harus mendapat rekomendasi dari dokter yang meriksa, ya, dokter pribadinya. Saya mau berangkat haji, saya punya keluhan seperti ini, harus ada rekomendasi dari dokternya. Baik, lanjut. Endokrin, yaitu penyakit gula atau gondok. Kalau ada keluhan ya ibu-ibu, maaf biasanya gondok itu seringnya pada ibu-ibu, cewek, ya, pada perempuan. Ada rasa nggak enak di tenggorokan, ada ganjel-ganjel apa nih? Segera pergi ke dokter untuk diperiksain. Nanti kalau besar nggak bisa berangkat haji, karena dia akan ikut besar, ikut hidup, tambah besar. Nah ini tidak akan bisa melaksanakan ibadah nanti kalau terjadi sesuatu. Nah, ini yang namanya disebut resiko tinggi. Kemudian saluran pernafasan tadi ya sudah disebutkan, apabila ada keluhan TBC paru, asma, atau penyakit paru obstruksi kronis yang tadi sudah satu-satu sudah di. Baik, terima kasih. Nah, lanjut cepat-cepat aja dah, udah habis waktunya. Ya, sudah ya Bapak, ini tadi sudah saya terangkan semua, J. Baik. Jadi kalau ada yang risti, tolong segera ke dokternya masing-masing. Pelan-pelan diputar sampai habis, dah. Baik, ya Bapak Ibu, walaupun lari-lari, jelas ya Bapak Ibu. Oh gitu toh. Baik, insya Allah nanti sebelum berangkat kalau memang ada yang tidak jelas, pengen tanya, insya Allah kalau hari Rabu saya datang bisa ketemu saya, atau hari Selasa saya di Al Mabrur olahraga itu senam sama pemeriksaan tensi itu tiap hari Selasa pagi. Nah kalau hari Rabu sini kan teori, ya, kalau di Al Mabrur itu gerakannya apa, olahraga badannya, kesehatannya. Jadi kalau penjalanan mau kepengen bincang-bincang sama saya monggo. Terkadang saya bisa datang, terkadang enggak, karena pagi saya juga mesti praktek nyuwun sewu. Maklum dokter BPJS isu-isu mesti digolek. Apa dia bilang? Rujukan Bu Dokter. Apa penyakitnya? Ternyata mayoritas adalah lansia. Dan itu semua rata-rata ada penyakitnya. Yang paling ngetren adalah penyakit gula dengan hipertensi. Nah inilah monggo Bapak Ibu, nanti kalau memang ada apa-apa, saya kadang-kadang suka duduk di belakang, monggo. Kalau mau sekedar konsultasi bisa, nanti saya akan memberikan pengarahan. Tapi kalau bisa, monggo penjenengan ke dokternya masing-masing. Jadi nanti dapat arahan, dapat sangu obat.
Kalau saya ndak bisa nyangonin Bapak, cuman bisa nyangonin saran sama doa buat penjenengan. Nyuwun sewu gitu ya Bapak Ibu nggih. Jelas nggih. Mohon maaf tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah habis. Jadi biasanya memang suka ada yang tanya, tapi nanti kalau pengen tanya nanti kalau ketemu saya di depan aja. Monggo. Kalau mau pengen istilahnya terutama ibu-ibu ini masih ada sebetulnya. Sebetulnya masih ada yang khusus untuk ibu-ibu yang bus terutama nggih. Yang bus saya bilang wanita usia subur. Nah ini sebetulnya masih ada cuman ini waktunya Ibu, monggo. Kalau saya pas ada di depan, saya bebas. Mau tanya apa saja nanti insya Allah saya jawab. Tapi saran saya cuma satu, monggo ke dokternya masing-masing. Karena yang akan memberi sangu obat adalah dokternya masing-masing. Jelas nih Bapak Ibu nyuwun sewu. Saya hanya bisa begitu aja. Bila ada kata-kata yang salah yang tidak berkenan sebelumnya mohon beribu maaf, secara pribadi mohon beribu maaf dan saya hanya bisa berdoa sama Allah memohon semoga panjenengan semua diberikan kesehatan ya. Sehat, semangat, lancar ibadahnya, berangkat dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan sehat. Menjadi haji dan hajjah yang mabrur. Bisanya cuman gitu aja Bapak Ibu nggih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.